Di sini yang sakit hati bukan Bapak. Saya juga, Pak. Ainun! Iya Mas, ada apa? Sekarang aku tanya sama kamu dan kamu harus jawab yang jujur. Apa benar yang memperkosa kamu adalah Juragan, suaminya Marni? Iya. Jawab. Ainun, aku nggak butuh air mata kamu. Yang aku butuh jawaban kamu. Maafin Ainun, Mas. Kalau apa? Kalau benar yang memperkosa kamu adalah Juragan, iya. Ainun! Ainun! Amar! Bu Alia, Ainun mana, Bu? Mau ngapain kamu cari Ainun? Bu, saya butuh penjelasan dari dia, Bu. Apa benar Ainun diperkosa sama Juragan? Kamu nggak punya hak untuk tahu. Kamu bukan apa-apanya Ainun. Tapi saya butuh penjelasan, Bu. Izinkan saya bertemu sama dia, Bu. Nggak perlu, Amar. Bu, tolong saya, Bu. Ainun! Amar! Amar! Ainun! Amar! Bu, tolong. Bu Alia! Amar! Ainun. Amar, kamu ngapain di sini? Dengar ya, kamu nggak ada urusan di sini. Tolong jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Sekarang juga kamu pergi. Pergi! Ainun, aku pengen tahu apa benar yang memperkosa kamu 1 tahun lalu itu adalah Juragan. Apa? Dengar ya, Amar. Kamu itu udah terlalu jauh ikut campur urusan rumah tangga orang. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Atau enggak, saya seret kamu keluar. Keluar ya? Keluar! Maafin Ainun, Mas. Ainun tidak terus terang sama Mas. Karena Ainun sendiri masih belum bisa percaya. Belum bisa percaya apa? Hah? Apa, Ainun? Jawab! Ainun belum bisa percaya, Mas. Kalau Ainun itu diperkosa sama Juragan. Juragan. Dia akan tahu akibat. Mas, enggak Mas. Lepasin! Enggak, Mas. Lepasin! Mas! Juragan! Keluar! Oh. Jadi ini orang yang selama ini saya cari-cari ya? Tenang dulu, tenang. Kamu suruh saya tenang. Iya. Kamu yang memperkosa Ainun. Dan sekarang Ainun melahirkan. Bayinya hilang. Suruh saya tenang. Iya. Harusnya kamu saya bunuh. Ampun. Pak! Ngapain kamu di sini? Aku mau ketemu Marni, Pak. Ketemu Marni.
Jangan-jangan kalian berdua sekongkol. Iya. Tenang dulu, biar saya yang jelasin. Nggak usah. Saya nggak butuh penjelasan. Yang saya butuh adalah Habibi. Sekarang saya tanya, Jo. Di mana Habibi? Nggak tahu. Nggak tahu. Hah? Dengar ya Saskia. Tolong bilang sama orang ini. Kasih tahu di mana Habibi. Kalau enggak, kalian berdua saya akan adukan ke kantor polisi. Oh my God. Jawab. Di mana? Habibi ada di rumah Jamila. Jamila. Sekarang juga antar saya ke rumah Jamila. Sini. Sini. Apes amat sih. Jamila, tolong kasih Habibi sekarang. Apa-apaan sih? Yang sopan ya kalau ke rumah orang. Buat apa saya sopan santun sama perempuan yang sekongkol sama nih orang? Jangan suka nuduh orang. Sembarangan kamu. Saskia, sekarang kasih tahu perempuan ini. Kasih Habibi ke saya sekarang. Kalau enggak, kalian berdua saya akan laporkan ke polisi. Jamila, serahkan bayi itu sampai Jamal. Ayo cepat. Ini kan yang Jamal mau. Hah? Bawa lagi. Saya juga nggak suka bayi ini ada di rumah saya. Karena ini adalah anak haram dari ibu yang haram juga. Dengar Ibu Jamila, kalau sampai terjadi apa-apa sama Habibi, kalian berdua akan tahu akibatnya. Ingat! Kenapa muka juragan? Sakit nih. Marni nggak tanya sakit. Marni tanya kenapa mukanya babak belur. Tadi Jamal datang, langsung pukul muka juragan. Juragan tuh emang nggak pantas dipukul. Pantasnya dibunuh aja sekalian. Waduh, Mami. Kok Mami tega sih mengatakan juragan harus dibunuh? Karena laki-laki seperti juragan, laki-laki brengsek, laki-laki kurang ajar, pengkhianat, emang pantas untuk dibunuh. Kan Papi udah minta maaf sama Mami. Nggak semudah itu Mari maafin juragan. Mana Saskia? Kok nggak tahu? Mami, Jamal tadi datang. Tiba-tiba Saskia nongol. Lalu mereka pergi berdua ke rumahnya Jamila. Mau mengambil bayi yang Mami titipin di Jamila. Gitu. Apa? Saskia pergi berdua sama Jamal? Halo Marni. Apa yang udah terjadi? Apa yang udah terjadi? Semua rencana kita gagal, Marni. Gagal! Apa yang udah gagal sih? Cepet ceritain apa yang udah gagal. Sekarang Jamal sudah membawa kembali anak haram itu ke rumahnya. Semua rencana kita gagal, semua hancur semuanya, Marni. Ya ampun Saskia, kenapa kamu serahin bayi itu begitu aja? Melayangkan 100 juta kita. Marni, gampang banget ya kamu kalau ngomong. Memangnya kamu mau masuk penjara, ha? Kalau aku tidak menyerahkan bayi itu, kita bakal bisa di penjara, Marni. Enggak! Pokoknya Marni gak mau masuk penjara. Amit-amit 7 turunan. Biar juragan aja yang masuk penjara. Gak usah kita. Ya udah Saskia, nanti aku hubungin kamu lagi. Kenapa gagal terus sih? Sudahlah nak, kamu yang sabar Ainun. Semua orang juga udah tahu siapa ayah dari bayi kamu. Ibu juga gak pernah menyangka kalau ternyata juragan yang melakukan itu.
Ainun, Bu Alia, aku sudah menemukan anak kamu. Anak kamu dari juragan. Habibi. Makasih ya Mas, udah nolongin Habibi. Terima kasih Jamal. Kamu bisa nemuin Habibi di mana? Saya menemukannya di rumah Ibu Jamilah. Di rumah Jamilah. Jadi Jamilah menculik Habibi? Bu Jamilah bersekongkol dengan Saskia dan Marni. Jangan-jangan Amar juga bekerja sama dengan mereka untuk menculik Habibi. Bu, bayinya kemana, Bu? Udah diambil. Diambil siapa? Jamal yang ambil anak itu. Mau dibawa kemana, Bu? Ibu nggak tahu dan ibu nggak mau tahu. Lagi pula lebih baik anak itu nggak di sini. Usain aja. Tapi Bu, dia harus baik-baik aja, Bu. Nggak boleh kenapa-napa. Dengar Amar, itu bukan urusan ibu. Dan sekali lagi, ibu tidak mau tahu. Ngerti kamu? Kamu yang memperkosa Ainun. Dan sekarang Ainun melahirkan. Bayinya hilang. Suruh saya tenang. Iya. Harusnya kamu saya bunuh. Ya Allah. Sekarang udah ketahuan siapa laki-laki yang telah memperkosa Ainun. Ternyata juragan. Bajingan kamu, juragan. Kamu yang selama ini aku hormati ternyata adalah orang yang telah merusak masa depan orang yang aku cintai. Kenapa juragan tega berbuat itu sama Ainun, ya Allah? Juragan ternyata laki-laki yang gak tahu diri. Kamu telah menghancurkan hidup Ainun sehingga dia begitu menderita. Apa mungkin juragan akan mengambil anak itu dari Ainun, ya Allah? Sayang, kamu cepat besar ya. Biar kamu bisa jagain ibu. Ibu takut kalau tiba-tiba juragan menuntut anak itu. Ibu takut kalau tiba-tiba juragan merebut Habibi dari kamu. Maksud ibu? Ibu takut kalau juragan akan berbuat hal yang sama seperti Ciko. Enggak, Bu. Enggak akan. Enggak ada yang boleh ngambil Habibi dari Ainun. Juragan nggak punya hak atas Habibi. Aku berangkat kerja dulu. Kamu nggak pamit sama anak istri kamu? Yang harusnya pamit bukan aku, Ma. Tapi juragan sama mereka. Sabar, Amar. Ternyata juragan yang memperkosa Ainun 1 tahun yang lalu. Iya. Sabar, Amar, sabar. Kita bicarain baik-baik. Juragan tahu, selama ini saya yang jadi korban perbuatan juragan. Juragan menghancurkan hubungan saya sama Ainun. Juragan bener-bener biadab toh. Saya sudah minta maaf dan mengakui kesalahan saya kepada Ainun dan ibunya, Pak. Hei, dengar! Saya nggak bisa maafin juragan gitu aja. Juragan mempermalukan Ainun di depan warga kampung. Ainun dihina seperti binatang di pinggir jalan, ngerti nggak? Saya hilaf saat itu. Saking saya hanya memikirkan Ainun, saya bisa melakukan di luar pikiran saya. Asal juragan tahu, saya harus mengaku kalau saya memperkosa Ainun waktu itu. Lihat apa yang juragan lakuin. Sabar. Saskia, Mami ini udah capek, udah sesek.
24 jam. Marni sama sekali nggak nyangka kalau juragan yang berkosa Ainun. Mau minta cerai aja sekalian, nggak tahan. Apa Marni? Kamu mau minta cerai? Marni, tumben banget sih kamu tuh nggak bisa mikir. Harusnya kita bisa memanfaatkan juragan sebagai orang ketiga untuk menghancurkan hubungan Ainun dan Jamal. Kamu tuh tega banget sih jadi temen. Mau tiap hari Marni makan hati, tekanan batin. Mati aja sekalian Marni. Sekarang gantian. Otak saya yang akan jalan. Kamu lihat saya baik-baik ya. Ayo lihat. 1. Juragan sudah ketahuan selingkuh sama Ainun. Sudah memperkosa Ainun. Dan kedua, kalau kita tidak memanfaatkan juragan mendapatkan anak itu, kita nggak dapat uang, Marni. Tapi gimana perasaan Marni? Masa nggak dipikirin sih? Pilih perasaan apa pilih ini? Ya tapi emang yang penting kan perasaannya Marni. Biar gimana juga kan perasaan nomor 1 Saskia. Nggak boleh dilupain. Ya udah kalau gitu, balikin uangnya. Ya, kan ini lebih penting. Itu dong. Amar, udahlah. Ngapain kamu pikirin lagi? Amar nggak pikirin Ainun. Sakit hati sebenarnya. Dia yang bikin semuanya seperti ini. Udahlah, Nak. Semua ini kan udah terjadi. Lagi yang so tau banget sih si Marni. Sibuk ngurusin orang, masuk orang. Padahal suami sendiri pecah. Sudah ditanya waktu jam sama Amar. Sudah semua terbongkar. Mulai sekali aja. Jamal akan menceraikan. Mungkin Jamal menceraikan Ainun. Apa mungkin juragan bisa mendapatkan Ainun? Aduh. Marni! Sini! Apaan sih Bu Jamila? Saya nggak nyangka. Ternyata yang memperkosa Ainun itu adalah juragan. Kamu tuh nggak bisa jaga suami. Kenapa sih Bu Jamila harus bahas masalah ini mulu? Saya tuh capek Bu. Karena saya dan keluarga saya sudah dibuat malu. Amar dituduh dan dipaksa mengaku di depan semua orang kalau dia sudah berzina dengan Ainun. Padahal dia tidak pernah melakukan semua itu. Dia hanya mau melindungi Ainun. Sudah jelas kalau si Amar yang memperkosa Ainun pada malam hari itu. Ya, benar. Dan supaya kampung kita tidak menjadi sarang mesum, Amar harus bertanggung jawab dengan menikahi Ainun. Ya terus masalah Bu Jamila tuh apa? Hah? Apa? Tegang banget Bu. Terus apa? Hah? Saya bingung karena kamu kerjanya cuma menghasut orang lain. Ngurusin urusan orang, memfitnah. Becus. Ibu Jamila kalau ngomong sama Marni hati-hati ya Bu. Tahu akibatnya Bu. Lepasin! Ibu! Ainun lepasin! Lepasin! Alia, ada apa lagi sini? Bu, jangan Bu. Enggak, Ibu harus kasih pelajaran ke Marni karena sudah menghancurkan kita Ainun. Bu, tolong Bu, jangan nambah masalah lagi. Emangnya ada apa lagi, Bu? Sudah, nggak usah diterusin, Nak. Jamal, tolong antarkan saya ke Mama Marni. Ibu mau ngapain? Saya mau kasih pelajaran ke Marni. Sudah, nggak usah diterusin, Nak. Ayo Jamal, antarkan saya, buruan. Bu. Ainun. Ayo Jamal, sekarang juga. Ayo, Ainun. Ayo. Marni, keluar kamu. Marni. Alia, mau ngapain kamu sini? Sudah lama saya mau nampar kamu. Lihat apa yang suami kamu perbuat sama anak saya, lihat. Mana suami kamu, mana? Mana juragan? Dia sudah merenggut masa depan anak saya. Mana? Saya nggak tahu juragan di mana. Dia saya nggak tahu. Karena sudah membuat kami menderita. Karena membuat kami seperti ini. Mana suami kamu? Cukup, Bu. Udah. Marni, jaga suami kamu.
Jangan cuma bisa ngurusin orang lain. Keluar kamu dari rumah saya, keluar! Walia, ayo kita pulang. Walia, Keluar! Ngapain Juragan kesini? Maksud kedatangan saya, Juragan nggak perlu berbelit-belit. Silakan katakan apa keperluan Juragan datang ke sini. Silakan angkat kaki dari rumah saya. Sarifah, kedatangan saya ke sini sebagai laki-laki bertanggung jawab. Saya minta Jamal menceraikan Aini. Dan saya akan menikahi Ainun. Sebagaimana Ainun telah melahirkan darah daging saya. Ainun? Ada apa, Ainun? Juragan, Bu. Kenapa lagi Juragan? Juragan minta sama Bu Sarifah untuk Jamal menceraikan Ainun. Apa? Astagfirullahaladzim. Ibu nggak akan biarkan Juragan melakukan apapun, Ainun. Ibu akan habisi Juragan sebelum niatnya kesampaian. Kamu nggak usah mikirin itu, Ainun. Kamu jaga aja anak kamu baik-baik ya. Ainun takut, Bu. Jamal! Mana sih ini anak? Jamal! Ada apa, Ma? Barusan Juragan datang ke sini. Dan dia memaksa supaya kamu menceraikan Ainun. Dia merasa harus bertanggung jawab atas anak yang sudah dilahirkan Ainun. Dan dia mau menikahi Ainun. Emang Juragan kurang ajar. Dia harus dihabisin. Ainun! Iya, Mas. Saya minta tolong. Kamu harus jawab yang jujur. Kamu itu diperkosa sama Juragan? Atau kamu pernah berhubungan intim sama Juragan? Mas, Juragan memang mendekati Ainun. Tapi Ainun nggak pernah ada apa-apa sama Juragan. Jamal, kalau kamu menuduh Ainun seperti itu sama aja kamu menghina dan merendahkan anak saya. Bu Alia, saya minta tolong dan saya minta maaf. Jangan ikut campur urusan saya. Saya suaminya. Dan saya berhak tahu masalah sekecil apapun tentang Ainun. Sebaiknya kamu memang tidak perlu ikut campur, Alia. Sekali lagi saya tanya sama kamu. Kamu itu diperkosa sama Juragan? Atau jangan-jangan kamu berbuat zina sama Juragan? Astagfirullahaladzim, Mas. Cukup ya, Mas. Cukup, Mas. Jamal menghina Ainun. Ainun gak akan pernah ngelakuin hal serendah itu. Apalagi sama Juragan. Aku ini suami kamu. Aku nggak suka Juragan deket-deket sama kamu. Lihat ya, kalau sampai ketahuan Juragan deket-deket sama kamu, ingat, aku nggak akan segan-segan untuk menceraikan kamu. Mas, ini bukan sekalinya aja Ainun denger Mas mau menceraikan Ainun. Ini udah kesekian kalinya, Mas. Sabar, Ainun. Sabar, nak. Emang resek si Bando tua tuh ya. Mobil dipakai, mari jadi jalan kaki. Panas lagi, debu. Udah seger. Marni?
Dunia sempit ya. Di mana-mana saya ketemu kamu terus loh. Bagus juga sih. Saya lagi cari kamu memang. Ada perlu apa, Bu? Ada perlu supaya kamu kasih tahu suami kamu, juragan kampung itu, supaya dia nggak datang-datang lagi ke rumah saya. Emang juragan pasti ke rumah Ibu? Nggak cuma datang ke rumah saya. Dia minta supaya anak saya menceraikan Ainun karena dia mau menikahi Ainun demi anaknya Ainun. Bisa tolong kasih tahu? Bu Marni itu harus tahu kalau juragan meminta suami Ainun untuk menceraikan Ainun karena juragan mau menikahi Ainun. Ada apa, Mami? Ada apa, Mami? Ada apa? Marni benar-benar gak nyangka sama juragan. Ternyata juragan punya niat jahat sama Marni. Marni mau ditinggalin kan sama juragan, terus juragan nikahin Ainun kan? Mami, tahu dari mana, Mami? Marni udah tahu semuanya, udah tahu. Kalau emang juragan mau kayak gitu, ya udah gak apa-apa. Tapi sekarang juragan pergi dari rumah ini, pergi. Serius, Mami? Serius juragan. Marni serius. Marni udah sering dibikin sakit hati sama juragan, udah sering. Marni gak mau mati gara-gara sakit hati. Belum pernah kan ada orang meninggal gara-gara sakit hati. Belum pernah kan. Baik. Jika itu keinginan Mami, Papi akan pergi dari rumah ini. Juragan mau kemana? Papi akan ambil pakaian Papi semuanya dan pergi dari rumah ini. Serius? Mami serius, Papi juga bisa serius. Tunggu apa lagi, pergi udah. Mari nggak mau dipegang-pegang sama juragan, nggak mau. Yang mau pegang-pegang Mami itu siapa? Itu tangannya tadi. Papi itu mau minta uang. Juragan! Mari benci sama juragan, pergi, pergi. Nggak dikasih uang? Udah pergi juragan, pergi. Iya. Juragan. Mani gimana sendiri. Juragan. Apa? Kamu ngusir juragan? Iya biar aja, biar tau rasa juragan. Gimana rasanya sakit hati? Marni, harusnya kamu itu mikir panjang dong. Kalau kamu ngusir juragan, kita tidak bisa memanfaatkan dia untuk mengambil anak itu. Yang ada, Jamal gak akan menceraikan Ainun. Gimana sih kamu? Iya juga sih. Tapi ini sama aja memanfaatkan kebahagiaan di atas penderitaan Marni. Perasaan itu nomor 2. Kamu pilih perasaan atau pilih uang? Uang sih. Nah gitu dong. Rasanya sakit. Mending sekarang mikirin. Biar juragan balik lagi nih ke rumah. Ayo, biar Mbak aja yang buang sampah ya. Oh, iya. Udah bahagia ya kamu sekarang ya? Udah senang membuat saya diusir dari rumah ini, iya? Harusnya hidup kamu tuh lebih menderita daripada saya. Karena kamu melahirkan anak haram yang bukan anak Jamal tapi anak juragan. Terserah Mbak Saskia mau ngomong apa. Tapi Mbak Saskia udah diusir dari rumah ini. Mbak Saskia nggak punya hak untuk ada di sini. Apa kamu bilang? Kamu berbicara masalah hak? Kamu pikir kamu punya hak di rumah ini, ha? Dan kamu tidak punya hak atas hartanya Jamal. Dan ingat, kamu itu cuma istri kedua. Dan saya belum diceraikan dengan Jamal. Jadi saya adalah istri sahnya Jamal. Nyonya, ayo non Saskia datang marah-marah sama Ainun, Nyonya. Saskia? Iya, Nyonya. Tapi Mas Jamal udah mengusir Mbak Saskia dari rumah ini. Harusnya kamu yang diusir dari rumah ini. Kamu yang harus keluar dari rumah ini, bukan saya.
kan memang tasnya juragan, Mami. Makanya jangan lagu-laguan, pergi-pergi segala. Ujung-ujungnya balik-balik lagi kan? Lagu-laguan, Mami. Mami, itu laga namanya, Mami. Tapi pergi terus pulang lagi. Itu namanya laga. Tinggal aku. Ah, udah. Lagi juragan sombong banget sih. Mau pergi-pergi dari rumah, tapi nggak punya uang. Jadi papi nggak boleh kembali lagi ke rumah nih. Bener. Serius. Oke, papi akan pergi dari sini. Udah. Juragan nggak usah pergi. Marni masih butuh sama tenaganya juragan. Wow. Oh my God. Mami masih butuh juragan. Oh. Apaan sih? Megang-megang. Kan Mami masih butuh juragan. Sebenarnya tuh Marni masih benci sama juragan. Benci. Sebel. Tapi karena Marni butuh sama juragan. Marni masih sayang sama juragan. Semua Marni lakuin buat juragan. Buat kebahagiaannya juragan. Marni ikhlas. Marni ridho. Juragan dekat-dekat sama Ainun. Wow. Oh, Mami serius? Jadi papi nggak apa-apa nikah sama Ainun? Senang kan juragan, senang kan? Marni tahu kok. Marni nggak bisa kasih keturunan buat juragan. Oh, Mami. Terima kasih, Mami. Mami yang pengertian. Papi sayang sama Mau dibikin meninggal Marninya. Nggak tahu ah. Ainun. Amar, mending kamu pergi sekarang, Mar. Aku pengen ngomong sebentar sama kamu. Tadi juragan datang ke sini. Dia minta sama mertuanya Ainun untuk Mas dia mau menceraikan Ainun. Katanya juragan mau nikahin Ainun. Ainun, aku nggak mau ngeliat kamu menderita lagi. Aku rela ngelakuin apa aja buat kamu. Sekalipun ngebunuh juragan aku mau. Jangan. Itu bukannya bikin masalahnya Ainun cepat selesai. Tapi itu nambah masalah baru, Mar. Mama. Kapan ya Mama bisa menimang cucu yang betul-betul darah daging Mama sendiri? Andai saja anak ini darah daging kamu dan bukan darah daging juragan, Mama pasti bisa jauh lebih sayang sama dia. Bukannya Mama yang sudah menganggap anak ini seperti cucu Mama sendiri? Iya, kemarin-kemarin Mama udah berusaha untuk nerima dia sebagai cucu Mama sendiri. Tapi sejak juragan membuat pengakuan bahwa ini adalah darah daging dia, Jamal terus terang hati Mama nggak bisa nerima anak ini lagi. Terus, apa yang kita harus lakukan, Ma? Apa kita harus memberikan anak ini ke juragan? Mama nggak tahu harus berbuat apa, Jamal. Tapi Mama nggak tega sama Ainun kalau anak ini... Ainun, kamu kenapa nangis? Bu Sarifah ternyata nggak setulus yang kita kira, Bu.
Bu Syarifah gak beneran sayang sama Habibi. Bu Syarifah udah gak anggap Habibi seperti cucunya sendiri, Bu. Apa? Iya, Bu. Ini semua karena juragan mengakui kalau Habibi itu adalah anaknya. Sudahlah Ainun, kamu yang sabar, jangan nangis terus. Sekarang kamu cepat bawa susunya ya, Habib pasti haus. Iya, Bu. Saya hilaf. Saya yang melakukan pemerkosaan terhadap Ainun saat di kampung setahun yang lalu. Cucu Eyang yang ganteng, sekarang waktunya minum susu. Tuh Mama udah datang bawain susunya. Ya, sini. Eyang aja yang kasih. Apaan ini? Juragan, saya minta jangan pernah lagi ganggu rumah tangga Ainun ya. Yang ganggu rumah tangganya Ainun itu siapa? Apa Juragan gak merasa bersalah? Hah? Mengaku memperkosa dia. Apa Juragan gak merasa membuat dia menderita? Ketika Juragan menyuruh dia bercerai. Sekali lagi saya bilang, saya tidak mengganggu rumah tangganya Ainun. Tapi saya punya ikatan batin kepada anaknya Ainun. Saya punya tanggung jawab untuk membesarkan anaknya Ainun. Ngerti? Juragan harus tahu ya. Saya belum selesai ngomong. Dalam bentuk tanggung jawab saya harus menikahi Ainun. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau Jamal tidak menceraikan Ainun. Apa Juragan gak melihat hubungan saya sama Ainun selama ini? Saya mengorbankan diri saya, perasaan saya, keluarga saya buat dia. Karena saya gak mau Ainun menderita, Juragan. Amar. Kalau kamu mau curhat, jangan depan saya. Ini bukan lagi masalah perasaan. Ini masalah ikatan batin. Darah daging saya. Paham kamu? Sekarang kamu. Bu Syarifah, saya datang ke sini mau ketemu sama Ibu Syarifah. Saya mau minta tolong sama Ibu supaya Ibu bantuin saya. Juragan jangan deket-deket lagi sama Ainun, Bu. Marni, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengizinkan anak saya untuk menceraikan menantu saya. Apalagi kalau sampai menantu saya itu harus menikah sama juragan. Meskipun anak yang dikandung dan dilahirkan Ainun itu adalah anak juragan. Ya ampun, Bu. Ya ampun, Bu Syarifah. Ternyata kita punya kesamaan ya, Bu ya. Pikiran kita sama ya, Bu ya. Ya ampun, alhamdulillah ya Allah. Allah bantuin Marni. Soalnya Marni takut. Marni takut kalau juragan deket-deket lagi sama Ainun. Soalnya Marni punya trauma, Bu. Sejak di kampung juragan tuh selalu aja dua-duaan sama Ainun. Marni juga gak tahu kenapa juragan tuh gila-gila banget sama Ainun. Padahal harapan Marni, Bu, daripada Ainun. Juragan ngapain kesini? Ainun nggak mau lihat muka juragan lagi. Ainun benci sama juragan. Juragan udah bikin hidup Ainun menderita. Maafin juragan ya. Juragan hilaf saat malam itu. Berarti sekarang udah jelas kalau bayi yang ada di tangannya Ainun itu darah daging saya sendiri. Berarti saya punya hak untuk mengambil bayi itu. Dan tidak ada siapapun yang boleh menghalangi saya untuk mendapatkan darah daging saya sendiri. Termasuk mertuanya Ainun.
sendiri, Juragan. Udah kayak orang gila aja. Masuk sana. Mami apa-apaan sih, Mi? Tapi kan nggak ngapa-ngapain. Masih mau duduk di sini kok. Juragan tinggal di rumah ini masih seizin Marni ya. Jadi Juragan harus ngikutin semua peraturannya Marni. Mami, Papi nggak mau kalau Mami mau perlakuan Papi seperti ini ya. Papi sudah cukup sabar melihat selama ini tingkah aneh-aneh Mami. Papi juga punya batas kesabaran, Mami. Ngerti? Oh, jadi Juragan berani ngelawan sama Mami sekarang? Berani? Gara-gara Juragan punya keturunan sama Ainun, iya? Iya. Dengan itu Papi akan berjuangkan untuk mendapatkan darah daging Papi sendiri. Dan tidak ada siapapun yang bisa menghalangi Papi untuk mendapatkan itu. Termasuk Mami. Siapa bilang sih? Marni bakal menghalangi kalau Juragan mau ngambil bayinya Ainun? Enggak, Mami nggak akan menghalangi. Wow. Oh. Mami setuju kalau Juragan ngambil bayinya Ainun. Mami serius? Tapi ingat ya Juragan. Juragan boleh menikah sama Ainun. Tunggu seizin Marni. Catat tuh. Tunggu seizin Marni? Gimana sih? Tadi bilangnya boleh menikahi Ainun. Sekarang suruh tunggu izin dari Marni. Kayak Pemda aja, ini banyak. Ya, cucu Eyang udah bobo. Padahal Eyangnya kangen pengen gendong. Iya Bu, habis minum susu. Pinjam sebentar ya. Ainun tahu kalau ibu hanya pura-pura menyayangi Habibi karena dia bukan keturunan ibu. Ainun tahu ibu berusaha menjaga perasaan Ainun, tapi ibu sudah melukai hati Ainun. Ainun, kamu kenapa nangis? Gak apa-apa kok Bu. Ainun izin ke belakangnya Bu. Tolong titip Habibi. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Juragan sudah menghancurkan hidup Ainun ya Allah. Apalagi akan dilakukan Juragan ya Allah. Sekarang dia datang dan ingin mengambil Ainun dari saya. Gak akan saya biarkan. Gak akan saya biarkan Juragan menyentuh anak saya lagi. Gak akan. Gak akan ya Allah. Kamu kenapa? Istighfar, Nak. Bu, saya bersumpah, Bu. Saya nggak akan mengizinkan Juragan merebut Ainun dari saya. Cukup, Alia. Cukup. Nggak. Saya nggak akan biarkan laki-laki jahat itu merebut Ainun, Bu. Saya nggak akan biarkan. Juragan jahat! Jahat! Juragan jahat! Alia, kamu yang sabar, Nak. Istighfar. Kamu harus bisa menjaga emosimu ini. Insya Allah itu nggak akan terjadi, Nak. Insya Allah. Kebiasaannya suruh orang nunggu mulu. Ya udah, kamu kan tugasnya buat mikir. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Tenang aja. Tadi Marni abis mikir dalam kamar mendapat inspirasi. Pokoknya kita komporin tuh si Juragan supaya dia memporak-poranda kehidupan Ainun. Karena apa? Karena cuma Juragan satu-satunya yang bisa mengambil bayinya Ainun dari pangkuan si Ainun sendiri. Habibi badannya panas. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Jamal nggak bisa. Jamal baru aja sampai kantor. Jadi kamu lebih mentingin urusan pekerjaan daripada Habibi?
Bayinya kenapa? Sakit? Bukan urusan kamu. Sekarang juga kamu pergi. Kami nggak sudi dengan muka kamu lagi. Kalau kalian perlu tumpangan, saya anterin. Ah, nggak perlu. Kami nggak butuh pertolongan